Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah metodologi kualitatif akan menjelaskan tentang metodologi studi kasus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sugiharti dan ada dua rekan saya, yaitu Desi dan Suryani. Next. Pembahasan kita ada definisi atau konsep mengenai studi kasus, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, sejarah atau tokoh, langkah-langkah, teknik pengumpulan data, analisis data, dan contoh artikel. Next. Selanjutnya definisi atau konsep akan dijelaskan oleh saya. Studi kasus menurut Creswell merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus ini biasanya dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Di sini peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya, ciri-ciri studi kasus menurut Steck. Yang pertama, studi kasus adalah suatu bentuk penelitian atau studi tentang suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan. Kedua, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, tetapi studi kasus ini lebih ditekankan pada pendekatan kualitatif. Yang ketiga, sasaran studi kasus dapat berupa individu maupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan studi kasus. Kelebihannya yang pertama, memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel. Yang kedua, memperoleh wawasan mengenai konsep dasar perilaku manusia dan menyajikan data temuan yang sangat berguna untuk membangun latar permasalahan. Yang ketiga, mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Kekurangannya, semakin kompleks sebuah kasus, maka semakin sulit analisis dibuat. Next. Selanjutnya ada sejarah studi kasus. Pada tahun 1829, Friedrich Lepley pertama kali memperkenalkan metode studi kasus ini ke dalam ilmu sosial sebagai pelayan statistik dalam studinya tentang anggaran keluarga. Selanjutnya pada tahun 1916 sampai 1996, dalam sebuah disiplin ilmu ini, studi kasus adalah kesempatan untuk mendalilkan teori-teori baru. Seperti dalam karya teori dasar dari sosiolog Barney Glaser, itu pada tahun 1930, dan Anselm Strauss pada tahun 1916 sampai 1996. Nah, sekarang salah satu bidang di mana studi kasus telah mendapatkan popularitas itu pada pendidikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Baik, terima kasih Sugiarti. Saya Desiawati akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Nah, pada tahapan ini peneliti itu harus yang pertama memilih tema atau memilih kasus. Maksudnya adalah dalam penelitian ini kasus dilakukan harus secara bertujuan dalam pemilihannya. Nah, hal ini biasanya objek-objek yang dipilih itu berupa orang, masyarakat, program, lingkungan, ataupun yang lain-lain. Ukuran dan objektivitas dalam studi kasus ini harus rasional atau masuk akal sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menyusahkan peneliti. Yang kedua adalah peneliti harus membaca literatur. Maksudnya membaca literatur adalah peneliti harus memperoleh dan mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya untuk memudahkan peneliti dalam proses studi kasus ini. Yang ketiga ada pengumpulan data. Dalam studi kasus
ini pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi, analisis dokumen, dan FGD. Setelah data dikumpulkan, kemudian tahap selanjutnya adalah analisis data. Nah, pada proses analisis data ini digunakan setelah data-datanya terkumpul oleh peneliti. Kemudian dapat diagregasi, organisasi, dan klasifikasi. Nah, setelah sudah diklasifikasi, kemudian diorganisasi atau dikategorikan, maka tahap selanjutnya itu ada namanya perbaikan. Nah, proses perbaikan ini adalah penyempurnaan dari data-data sebelumnya yang dilakukan. Nah, terkadang kan kita melakukan sebuah penelitian tetapi ada yang kurang. Nah, pada tahap ini dilakukan penyempurnaan agar penelitian tersebut dapat sesuai dengan kriteria peneliti. Nah, setelah sudah semuanya sesuai, tahap terakhir itu adalah penulisan laporan. Nah, dalam penulisan laporan ini harus diperhatikan detail-detail ketika kita harus menulis suatu laporan. Seperti bahasa yang digunakan komunikatif, kemudian mudah dibaca, apa yang ingin dideskripsikan, kemudian dapat dijelaskan secara informatif sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Next. Nah, adapun teknik pengambilan data yang digunakan, sudah disinggung sebelumnya, itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada yang namanya wawancara. Nah, pada proses wawancara ini, merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dan juga responden. Kemudian ada observasi. Nah, kalau observasi ini, pengumpulan datanya biasanya dilakukan secara kualitatif, maksudnya dapat digunakan dengan panca indera yang kita punya, misalkan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, agar dapat informasi yang diterima. Kemudian yang namanya analisis dokumen. Nah, analisis dokumen ini terkait dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang-orang lain tentang subjek yang ingin diteliti. Biasanya bahan yang berbentuk dokumentasi. Kemudian ada FGD atau Forum Group Discussion. Nah, ini teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suryani. Terima kasih Desi atas kesempatannya. Saya Suryani Sukiati akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis studi kasus. Saya akan menjelaskan berdasarkan pandangan dari dua peneliti. Peneliti pertama yang akan saya bahas adalah Creswell. Jadi menurut Creswell itu untuk menganalisis sebuah studi kasus kita melakukan 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan kategori. Maksudnya adalah para peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Kemudian setelah itu dilakukan interpretasi langsung. Maksudnya adalah peneliti studi kasus melihat pada satu contoh, lalu dari contoh tersebut peneliti menarik makna darinya. Kemudian langkah ketiga adalah peneliti membentuk pola. Maksudnya adalah peneliti mencari kesepadanan atau kesamaan antara 2 atau lebih kategori sehingga nantinya akan membentuk pola-pola. Kemudian tahapan terakhir, tahap keempat, adalah membuat generalisasi. Generalisasi di sini maksudnya adalah peneliti mengembangkan kesimpulan melalui analisa data yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian analisis studi kasus. Peneliti yang kedua dilihat menurut pandangan dari Robert K. Yin. Jadi menurut Robert, untuk menganalisis studi kasus itu dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu disebut tahap logika penjodohan pola. Maksudnya pada tahap ini peneliti akan membandingkan pola yang didasarkan atas data-data yang sudah didapatkan sebelumnya. Ini hampir mirip dengan analisis studi kasus menurut Creswell, tapi ada di poin ketiga. Sedangkan kalau menurut Robert ada di poin pertama. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah pembuatan eksplanasi. Maksud eksplanasi di sini adalah
Peneliti menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi atau penjelasan tentang kasus yang bersangkutan. Kemudian tahap ketiga ini analisis deret waktu. Nah, biasanya tahap ketiga ini digunakan untuk studi kasus khusus, yaitu studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. Kemudian di sini kami menampilkan contoh artikel yang membahas tentang studi kasus. Pada contoh artikel yang pertama ini, partisipan yang akan diteliti adalah siswa SMA, yaitu mengamati tentang oksidasi kromium. Berbeda dengan contoh artikel yang kedua, pada contoh artikel yang kedua ini, partisipan yang akan diteliti adalah calon guru atau pre-service chemistry teachers. Nah, kajian yang dianalisis pun berbeda gitu. Kalau misalnya yang tadi tentang proses oksidasi, kalau ini tentang pengetahuan pedagogik gitu. Sekian presentasi kelompok kami tentang studi kasus dan juga penjelasan tentang beberapa contoh artikel dari studi kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.